Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan teori bilangan tentang teorema sisa Cina yang beranggotakan Ani Fazira, Dea Imelda, Adiba Nazla, dan Fitrisni. Pendahuluan. Teorema sisa Cina adalah teorema dalam teori bilangan yang membantu menyelesaikan sistem kongruensi. Digunakan untuk menemukan nilai unik dari bilangan dalam rentang tertentu berdasarkan sisa dari beberapa pembagian. Dalam kehidupan sehari-hari, teorema sisa Cina sering diterapkan untuk memecahkan masalah yang melibatkan pembagian angka besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya termasuk kriptografi, sistem kalender, dan pemrograman komputer. Pentingnya teorema sisa Cina adalah karena teorema ini memungkinkan perhitungan yang efisien dengan mengurangi bilangan besar ke dalam sistem modulus yang lebih kecil dan mudah dihitung. Sejarah. Pada tahun 1809, Carl Friedrich Gauss yang saat itu sedang menganalisis baru yang disebut falas menemukan kembali metode yang digunakan orang Tiongkok sejak dahulu dan sekarang disebut sebagai teorema sisa Cina. Jauh sebelum itu, sekitar abad ke-6, teorema sisa Cina telah digunakan dalam astronomi Cina kuno untuk mengukur pergerakan planet. Teorema sisa Cina pertama kali dicatat dalam teks kuno Tiongkok Sunji Xuanjing yang ditulis antara abad ke-3 dan ke-5 Masehi. Dalam buku ini, Sunji menjelaskan cara menyelesaikan masalah sistem kongruensi yang melibatkan sisa dari pembagian. Teorema ini mulai dikenal di dunia barat pada abad ke-13 melalui karya matematikawan seperti Fibonacci. Sejak itu, teorema sisa Cina telah menjadi salah satu prinsip dasar dalam teori bilangan dan memiliki banyak aplikasi, terutama dalam kriptografi dan komputasi modular. Selanjutnya definisi. Jika terdapat n persamaan kongruensi berikut: X kongruen A1 modulo M1, X kongruen A2 modulo M2, hingga X kongruen AN modulo MN, dengan syarat A1, A2, hingga AN adalah bilangan bulat yang diketahui dan M1, M2, hingga MN adalah modulus yang berbeda. Maka ada solusi unik X dalam rentang 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari M, dengan M adalah hasil kali semua modulus tersebut. M sama dengan M1 dikali M2 dikali hingga dikali MN. Teorema ini hanya berlaku untuk setiap pasang modulus MI dan MJ adalah relatif prima, artinya GCD dari MI dan MJ yaitu sama dengan 1 untuk I tidak sama dengan J. Contoh, jika kita memiliki dua persamaan, yang pertama X kongruen dari 2 modulo 3, yang kedua X kongruen 3 modulo 5, maka kita dapat menemukan nilai X yang memenuhi kedua persamaan tersebut menggunakan teorema sisa Cina, dan solusi unik X akan berada dalam rentang dari 0 hingga M sama dengan 15 karena 3 dikali 5 yaitu 15. Contoh soal. Misalkan N adalah bilangan 3 digit terbesar yang bersisa 2 jika dibagi 5, bersisa 1 jika dibagi 3, dan bersisa 5 jika dibagi 8. Tentukan nilai dari N. Penyelesaian. Dari soal diketahui N kongruen dari 2 modulo 5. Selanjutnya N kongruen dari 1 modulo 3 dan N kongruen dari 5 modulo 8. Pertama kita mencari KPK dari 5, 3, dan 8, yaitu KPK-nya ada 120. Nah, di sini kita menggunakan 120. 5 dikali 24 itu 120, jadi di sini nilai N-nya itu 24. Jadi 24N. 24 dikali 2 yaitu 48, jadi hasilnya 24N kongruen 48 modulo 120. Untuk selanjutnya di sini 40 dikali 3 itu 120, jadi di sini N-nya itu 40 dikali 1 itu 40, jadi 40 N kongruen 40 modulo 120. Selanjutnya 8 dikali 15 15 ini dikali 5 itu 75, jadi 15N kongruen dari 75 modulo 120. Di sini untuk menentukan nilai N,
untuk menentukan nilai N, 24, 40N, dan 15N ini bisa dikali, bisa dikurang, bisa ditambah, tetapi tidak bisa dibagi. Dengan syarat ketiga-tiganya ini harus digunakan. Di sini akan mendapatkan hasil N sama dengan 4 dikali 24N dikurang 2 dikali 40N dikurang 1 dikali 15N. Di sini 4 24N itu 48, jadi di sini 48 dikurang 2 dikali 40N itu 40 dikurang 1 dikali 15N itu 75. Di sini itu modulo 120. 4 dikali 48 itu 192, 2 dikali 40 itu 80, 1 dikali 75 itu 75. Jadi 192 dikurang 80 dikurang 75 modulo 120. 192 dikurang 80 dikurang 75 itu adalah 37. Jadi 37 modulo 120. N hasilnya N sama dengan 120K ditambah 37. Nah, dari soal itu dijelaskan bahwa N adalah bilangan 3 digit terbesar dari 999. Jadi di sini kita harus mencari nilai K-nya itu agar mendapatkan nilai digit terbesar. Jika kita menggunakan 7, dia itu hasilnya 877. Jadi masih sedikit atau masih kecil. Makanya di sini kita gunakan itu K-nya 8. Jadi 120 dikali 8 ditambah 37 adalah 997. Jadi dari sini nilai N itu adalah 3 bilangan digit terbesar dengan nilai 997. Baik, contoh soal selanjutnya. Seorang peternak mempunyai sejumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam kandang secukupnya, maka ada 3 ekor sapi yang tidak masuk ke kandang. Jika ia memasukkan 6 ekor sapi ke dalam kandang, maka ada 4 ekor sapi yang tidak masuk ke kandang. Berapakah banyak sapi yang dimiliki oleh peternak tersebut paling sedikit? Penyelesaiannya, yang pertama ada X kongruen dengan 3 modulo 5. Karena X jika dibagi 5 akan memberi sisa 3. Yang kedua ada X kongruen dengan 4 modulo 6. Karena X jika dibagi 6 akan memberikan sisa 4. X kongruen 3 modulo 5 ini merupakan bentuk dari X kongruen A1 modulo M1, di mana berarti 3-nya adalah A1 dan 5 sebagai M1. X kongruen dengan 4 modulo 6 merupakan bentuk dari X kongruen dengan A2 modulo M2. Berarti 4 sebagai A2 dan 6 sebagai M2. Selanjutnya kita akan mencari hasil perkalian dari pembaginya, yaitu M1 dan M2. Dilambangkan dengan M besar sama dengan M1 dikali M2 sama dengan M1-nya tadi 5 dan M2-nya 6. Maka 5 dikali 6 sama dengan 30. M1-nya sama dengan M2 sama dengan 6. M2-nya sama dengan M1 sama dengan 5. Selanjutnya M1 dikali dengan X1 kongruen dengan 1 modulo M1. M kali X1 kongruen dengan 1 modulo 5. Karena M1-nya adalah 6 dan M kecil 1 adalah 5. Lanjut, X1 kongruen dengan 1 modulo 5. X1 sama dengan 5 dikali dengan K ditambah 1. X1 sama dengan, di sini kita gunakan K-nya yaitu 0, maka 5 dikali 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. Selanjutnya, M2X2 kongruen dengan 1 modulo M2. M2 yang ini nilainya 5 dan M2 yang ini nilainya 6. Maka 5X2 kongruen dengan 1 modulo 6. X2 sama dengan 6 dikali K ditambah 1 dibagikan dengan 5. X2 sama dengan 6 dikali dengan 4, kita gunakan angka 4 untuk K-nya, ditambah dengan 1 dibagi dengan 5. Jadi 6 dikali 4 tambah 1 hasilnya 25, kita bagi dengan 5, maka X2 nya sama dengan 5.
Selanjutnya kita mencari X-nya. X kongruen dengan A1 dikali M1 dikali X1 ditambah dengan A2 dikali M2 dikali X2 modulo M. X kongruen dengan 3 dikali 6 dikali 1 ditambah 4 dikali 5 dikali 5 modulo 30. Maka X kongruen dengan 118 modulo 30, X kongruen dengan 28 modulo 30, dan X sama dengan 30 dikali dengan K ditambah 28, maka X sama dengan 30, K-nya kita gunakan 0, 30 dikali 0 ditambah 28, dan hasilnya adalah 28. Jadi peternak sapi memiliki paling sedikit 28 sapi. Selanjutnya, pengaplikasian teorema sisa Cina. Yang pertama, pada kriptografi digunakan dalam algoritma enkripsi seperti RSA untuk mempercepat perhitungan modular yang besar dan meningkatkan keamanan data. Selanjutnya, pada sistem kalender dapat membantu menghitung siklus hari di berbagai sistem penanggalan seperti penanggalan Cina dan kalender Masehi. Selanjutnya, jaringan dan komunikasi. Teorema ini membantu mengatur frekuensi dalam komunikasi jaringan yang membutuhkan pembagian kanal atau frekuensi. Selanjutnya yaitu kelebihan. Yang pertama itu memudahkan perhitungan. Maksudnya adalah mengurangi masalah yang rumit dengan angka besar menjadi persamaan-persamaan lebih kecil dan sederhana. Dan yang kedua itu unik dan efisien, yaitu menyediakan solusi yang unik untuk masalah kongruensi sehingga efisien untuk berbagai aplikasi. Yang ketiga itu digunakan luas, yaitu sangat berguna dalam bidang matematika, komputasi, dan kriptografi. Dan selanjutnya yaitu kekurangan teorema sisa Cina. Yang pertama itu syarat relatif prima. Maksudnya adalah hanya dapat diterapkan jika setiap modulus adalah bilangan relatif prima satu sama lain. Dan yang kedua itu perhitungan inverse modular sulit, yaitu memerlukan perhitungan inverse modular yang kompleks. Yang ketiga yaitu kurang efisien untuk banyak modulus. Maksudnya yaitu menjadi rumit jika modulusnya besar atau jumlahnya banyak. Dan kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu teorema sisa Cina adalah teorema penting dalam teori bilangan yang memungkinkan solusi efisien untuk sistem kongruensi. Dan teorema ini memainkan peran besar dalam komputasi modular, keamanan data, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti kalender dan komunikasi. Dan selanjutnya, dengan cara ini masalah yang kompleks dapat diselesaikan dengan lebih mudah melalui pembagian sistem modulus yang lebih sederhana dan memungkinkan solusi yang unik. Maka sampai disinilah hasil presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.